Tema kita pada kesempatan kali ini tentang evaluasi diri. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat ke-25 dan 26 mengatakan demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang harus dibuang dari diri kita, setiap orang percaya. Karena apa? Karena setiap orang percaya mestinya adalah dapat menguasai diri dalam segala sesuatu, bahkan jujur dalam diri mereka. Apa yang harus dibuang dalam kehidupan seorang percaya? Di antaranya adalah yang pertama dalam ayat ini, yaitu tentang dusta. Apa itu dusta? Dusta yaitu definisinya adalah semua perkataan dan perbuatan yang palsu, yang bohong, yang tidak benar, yang banyak penuh tipu muslihat dan kecurangan. Itulah dusta. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus membuang jauh-jauh hal itu tentang dusta ini. Tuhan menghendaki setiap kita ini untuk berkata benar, berkata jujur, dan berlaku benar dan berlaku jujur. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, ketahuilah bahwa dusta adalah pekerjaan iblis. Alkitab menyatakan di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat ke-44 mengatakan demikian. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Haleluya. Maukah setiap kita ini disebut anak-anak iblis? Jelasnya kita berkata tidak mau. Kalau kita tidak mau disebut anak-anak iblis, berhentilah untuk berkata dusta. Adalah keharusan bagi setiap kita, orang-orang percaya, untuk menyatakan kebenaran, kejujuran. Sebab apa? Sebab status kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus Yesus. Hal yang kedua yang kita akan pelajari adalah marah. Karakter atau sifat marah-marah ini. Sifat marah ini itu memungkinkan saja sering dijumpai banyak orang Kristen yang juga gampang sekali marah. Gampang sekali emosinya meledak-ledak. Memang Alkitab tidak pernah mencatat kita tidak boleh marah. Tetapi apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, kelolalah emosi kita dan kemarahan setiap pribadi lepas pribadi. Sebaik mungkin kita harus menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sebab apa? Sebab kemarahan yang lepas kendali pastinya akan berdampak buruk. Bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bisa jadi, pastinya akan menyakiti orang lain dan merusak suatu hubungan di antaranya. Betapa pentingnya setiap kita memiliki penguasaan diri. Karena itu adalah salah satu buah roh. Sebab apa? Sebab orang yang mudah sekali marah atau terpancing emosi tanpa melihat sebab musababnya, cenderung terdorong untuk menyerang, untuk menyakiti orang lain, bahkan membenarkan diri sendiri. Selalu berdalih sana sini. Inilah
celah yang dimanfaatkan oleh iblis. Sebagai perenungan setiap kita, ada kemarahan yang justru diperlukan dalam kehidupan kekristenan. Yaitu tentang hal apa? Yaitu tentang kemarahan terhadap dosa. Ini adalah kemarahan yang bersifat menegur dengan penuh kasih dan memperingatkan. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Sebagai kesimpulannya adalah Matius 5 ayat 37 mengatakan demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersikap jujur dengan apa yang ada, yang Tuhan percayakan dalam hati kita. Itu pastinya akan melegakan perasaan dan pikiran kita. Karena firman Tuhan jelas sekali mengajarkan pada setiap kita untuk berkata ya, itu yang harus kita katakan ya. Sebaliknya, bila tidak, kita katakan juga tidak. Sekali lagi dengan sangat penuh cinta dan kasih dalam setiap kehidupan kita karena kasihnya Yesus Kristus. Ingat, dusta dan kemarahan tak terkendali adalah dua hal penting yang harus kita buang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sepakat di dalam doa. Setiap kami Tuhan memiliki Roh Kudus yang tidak terbatas dan sudah penuh dalam diri kami. Kami yakin percaya buah-buah itu akan nampak, akan terwujud, akan terpancar, akan terlihat dalam setiap kehidupan kami. Terlebih orang-orang di sekitar kami pun akan merasakan bahwa kami memiliki kasih yang penuh, kasih yang dari Bapa di surga, kasih yang daripada Yesus Kristus, teladan yang ajaib, yang heran, yang kami teladani sampai detik hari ini. Firman-Mu sudah berhenti. Tuhan, kiranya Roh-Mu menjamah setiap kami yang mendengar, setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami bisa mengaplikasikan, mempraktekkan Roh-Mu yang besar ini. Buah-buah Roh yang akan dilihat setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih. Kami akan menjadi dampak, menambah nilai bagi orang lain. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada.